Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan rasanya gue udah lama banget nggak bikin video kayak gini ya. Maksudnya kayak semi podcast gitu. Dan gue lihat di YouTube Indonesia emang belum ada yang bikin video mengenai reaction kamera. Dan kebetulan gue tuh suka banget sama kamera ya. Gue kamera hobiis. Jadi gue dari dulu gue suka kamera. Dan karena itu gue pengen ngebahas mengenai kamera di YouTube channel gue ini. Nggak ada salahnya juga sih, karena ya gue nggak peduli ini copyright apa enggak. Cuman yang akan gue bahas adalah beberapa video dari official videonya kamera, contohnya kayak Sony Alpha 6600 yang bakal gue bahas hari ini. Karena di Sony 6600 ini ya, ini udah kayak dream kamera gue sih kalau gue pribadi ya. Karena ya gue Canon user, dan gue kalau ngelihat fiturnya si Sony A6600 ini benar-benar wah banget sih. Jadi ya gue pengen lihat aja gimana si Sony A6600 ini kalau di real life itu kayak gimana. So kita bakal lihat dulu bagaimana videonya. Sebentar, gue setting dulu ini. Udah lama banget gue gak bikin podcast, sampai dudukan mic-nya aja gue lupa nih gimana cara settingnya biar enak gitu. Lihat dulu. Oke, kalau kayak gini kayaknya lumayan ya, nggak terlalu nutupin layar banget. Oke, jadi buat yang belum tahu kamera Sony itu ngeluarin kamera udah cukup banyak ya untuk yang seri A6000. Pertama itu mereka dimulai dari A5000, terus A5100, terus berlanjut ke Alpha 6000, itu seri yang lumayan tingginya. Dia lanjut lagi ke Alpha 6300, habis itu Alpha 6500. Dan untuk di tahun 2019-2020 itu mereka keluaran ada Alpha 6400, terus Alpha 6100, dan terakhir ini adalah Alpha 6600. Itu adalah upgrade satu level di atas tipe kamera sebelumnya, yaitu Alpha 6000 ya, pembaruannya Alpha 6100. Yang gue bahas kali ini adalah Alpha 6600, which is itu pembaruan dari Alpha 6500. So mau lihat kayak gimana? Oke, kita mulai. Desainnya sih emang masih sama, hampir sama banget kayak Sony Alpha 6500 yang sebelumnya sih ya. Cuman di sini kayaknya baterainya beda katanya. Tadi yang pembukaan aja tuh udah speed fokusnya tuh luar biasa ya ditonjolin di sini. Karena buat kalian yang pernah foto untuk sport atau ya moving object yang cepet banget gitu, yang namanya beda ya, foto produk sama foto kayak lagi event gitu, yang kita nggak bisa ngarahin untuk dia diem, untuk stand still gitu, nggak bisa. Itu tuh emang bener-bener butuh fokus yang cepet, sama FPS pengambilan gambar itu harus bisa banyak, misalnya bisa 10 frame per second atau 11 frame per second. Nah itu yang bisa bikin kita dapat capture moment yang mana yang biasanya blur, tapi ada satu foto yang bagus gitu, gambarnya tajam. Nah itu yang dibutuhin, dan Sony memberikan fitur ini gitu. Dan sekarang ini ada real time eye autofocus, yang mana sekarang udah kalau kita foto orang itu fokusnya bukan ke muka lagi gitu. Karena kalau orang di dunia fotografi itu, kalau misalnya kalian mau fokus ini tuh ke mata gitu. Misalnya mau monol fokus ya, fokus ini ke mata, di zoom dikit, fokus ini ke mata. Kalau udah matanya udah fokus, itu mukanya itu bakal fokusnya tajam. Jadi kayak gitu, makanya di semua kamera yang autofocus itu udah pakai real time eye autofocus. Salah satunya Sony Alpha 6000 ini ya. Nah ini satu lagi nih. Dulu kita cuman moto kayak ya orang gitu, portrait tentang manusia gitu. Nah sekarang tuh orang kebanyakan fotonya kan binatang. Dan kalau foto binatang itu kadang ya karena beda tekstur mukanya, jadi ya balik lagi fokusnya nggak benar-benar fokus, nggak tajam. Sekarang mereka menawarkan yang namanya
animal eye autofocus. Jadi kalau mau kalian foto binatang itu udah masuk eye autofocusnya tetap ada juga di binatang gitu loh ya. Buat yang tahu jumlah autofocusnya yang ada di Canon EOS M50 atau M100 ya, ini beda jauh ya. M100 tuh 43 autofocus, yang ini 143 kalau nggak salah ya. Dan di Alpha 6600 itu 425 titik poin autofocusnya ya. Mereka nyebutnya 4D fokus ya. Pantesan gue jujur pribadi kalau misalnya dual pixel autofocus ditandingin sama Sony, kalau ada yang bilang katanya ya setara, kalau gue bilang sih enggak lah, tetap Sony lebih cepat autofokusnya. Men 0,02 second autofocus speed. Artinya loh, ini contohnya aja nih lagi buat foto Formula One ya. Itu artinya betapa cepatnya gitu autofokusnya si Sony ya. Nah ini yang gue bilang tadi, kalau kalian foto sport atau ya moving object yang benar-benar cepet banget, paling enggak kita harus punya kemampuan ya paling enggak continuous shot gitu kayak gini nih 11 frame per second. Artinya dalam satu kali pencetan itu kalian bisa dapat 11 foto gitu ya per detik, yang mana itu udah kayak tembakan gitu. Nah di antara semua hasil dari jepretan itu pasti ada satu atau dua yang fokusnya tajam. Nah ya ini dari 11 masih ada satu nih yang fokusnya paling tajam. Itu sih kegunaannya sebenarnya kalau kita lagi foto fast moving object ya kayak gini. Five axis in body image stabilization. Ini sebenarnya sih bergunanya untuk foto. Kalau kalian misalnya foto agak blur, itu kalau kalian foto itu tangannya harus steady banget gitu biar nggak goyang-goyang. Nah di sini mereka menawarkan 5 axis in body image stabilization, yang mana sebenarnya ya ini fungsinya sih untuk foto kalau gue bilang ya, karena kalau kita lihat yang buat video masih shaky banget gitu dibanding kalau mau in body image stabilization buat video itu paling bagus di Panasonic sih. So kalau ini sih ya mungkin buat para rekan-rekan fotografer ini berguna banget, karena ya nggak semua lensa itu ada stabilizationnya, dan kalau ini udah dari kameranya sendiri udah stabil gitu. Nah itu contohnya kalau misalnya kalian ngezoom, contoh misalnya pakai lensa 200 mm, itu tuh pasti zoom banget, dan kalau nggak ada image stabilizationnya itu ya gambarnya kayak di sebelah kiri. Kalau pakai image stabilization tuh bakal lebih steady dan hasilnya tuh gambarnya bakal lebih tajam. Gimana ya, si Sony gue bingungnya kenapa dia masih tetap di resolusi 24 megapiksel ya, sedangkan Canon EOS M6 Mark II aja udah 32 gitu. Ya megapiksel sih emang gak bohong, walaupun dia 4K, tapi ya namanya sensornya sama APS-C gitu. Cuman ya mungkin ini di kedepannya kali Sony bakal ubah megapikselnya akan jadi lebih tinggi lagi kali ya. Tadi yang sebelumnya ada skin tone Sony, foto untuk human skin tone, itu emang improve banget ya dibanding sebelum-sebelumnya. Gue pernah lihat hasil foto Sony Alpha 6000 sama 5100 itu tajam sih tajam, cuman warnanya kayak pucat gitu loh, kurang berwarna dibanding Canon ya. Cuman di sini dia udah skin tone-nya udah bagus, dari Sony Alpha 6400 itu udah bagus banget yang gue lihat dari YouTube dan hasil video di Google juga itu udah beda banget nggak dibanding yang sebelumnya ya. Dan di sini tuh ada 4K HDR HLG video recording, artinya kalau kalian masih mau mainin color lagi tuh ini udah fiturnya udah disediain gitu di 4K men. Dan itu wah, 4K nya ini juga downscale dari 6K, yang mana aslinya tuh nggak resolusinya 6K diturunin jadi 4K, jadi ya sebenarnya nggak adil. Ini bukan 4K, ini 4K yang diturunin, bukannya 4K pure kayak mungkin Canon EOS M6 Mark II atau mungkin Canon EOS M50 ya 4K nya beda tajaman ini.
Nah ini kegunaannya tuh. Kalau kalian suka sama yang namanya color grading, ini udah tepat banget sih kameranya. Bedanya 6400 sama 6600 ya, ini real time eye autofocus for movie. Jadi kalau kalian eye autofocusnya itu untuk foto doang, kalau si 6400 si 6600 ini bisa untuk bikin video itu udah eye autofocusnya udah tracking juga, jadi tetap tajam. Wah, ini sih hasilnya luar biasa sih ya kalau bisa dilihat. Nah ini yang gue bilang Z battery. Jadi untuk yang punya 6500 ya maaf aja ya. Ini tipe baterainya baru karena gue rasa sih di sini karena prosesornya baru juga, jadi butuh tenaga yang lebih gede dan juga apa namanya power yang lebih banyak untuk bisa nyimbangin biar nggak cepet mati gitu. Karena yang gue dengar dari temen gue yang pakai Sony kamera, kalau nggak overheat ya baterainya cepet habis. Udah dua itu doang. Kalau soal gambar sih nggak usah diraguin ya. Makanya sekarang dia pakai tipe baterai baru, yaitu si lithium baterai. Tipe baru pokoknya nih, beda. Captionnya power in your hand. Ini ya emang bener-bener dream camera banget sih kalau buat gue ya. Dan kalian penasaran banget pasti kan, pengen tahu harganya tuh berapa ya. Coba kita lihat di Tokopedia. So kalau kalian buka Tokopedia ya, di sini tuh untuk body only-nya sendiri tuh harganya sekitar hampir 19 juta ya untuk bodinya doang. Kalau include sama kit lensnya ya, ini di official store nih 24 juta. 25 sih, 25. Tapi 25 kalian dapat kamera APS-C, sensornya APS-C bukan full frame. Ya gue bukan tipe pembanding antara APS-C sama full frame ya, cuman dengan harga 25 ini kalian bisa dapat kalau nggak salah Canon EOS R. Nah, kalau kalian dengan budget segitu sekitar 25 juta ya berarti tadi, itu kalian bisa dapat Canon EOS R yang ya body only juga gitu ya. Tapi ini dapat adaptor untuk bisa pakai lensa EF yang DSLR biasa. Karena si Canon EOS R itu dia punya mounting untuk lensanya tuh beda sendiri lagi. Jadi beda lagi harganya lagi ya. Tipe dan harganya beda. Jadi kalau mau ini udah satu paket, udah dapat sama apa namanya adaptornya. Jadi kalau kalian punya lensa Canon yang lama, kalian bisa pakai di Canon EOS R dan harganya ya nambah sejuta lagi. Cuman bedanya ini full frame. Kalau full frame itu ya beda lah, sensornya itu lebih gede lagi men dibanding APS-C. Cuman tajam, sama-sama tajam ya relatif sih. Yang gue lihat kenapa para profesional itu pakai full frame, karena satu, kondisi low lightnya pasti mereka kalau buat foto profesional itu ya dituntut untuk hasil yang terbaik ya. Contohnya kalau misalnya lightingnya kurang bagus, tapi kalau kondisi kamera sensornya itu gede, dia bisa dapat cahaya yang lebih bagus gitu. Jadi pasti hasil kameranya kalau dalam keadaan yang nggak terlalu terang pun lumayan oke gitu. Itu satu. Kedua, apa namanya, kalau full frame itu untuk gambar raw-nya itu bisa di print yang gede banget buat banner atau apa yang segede gaban itu. Nah, karena itu profesional pada mengarahnya pakai si full frame. Tapi kalau misalnya kalian nggak perlu untuk di print atau butuh detail yang begitu jelas banget dan kondisi fotonya nggak butuh yang low light amat, ya masih bisa lah APS-C. Jadi tapi kayaknya lebih asik kalau gue bikin video untuk bedain mirrorless sama APS-C itu sendiri ya, karena di sini gue fokus ini ke Sony Alpha 6600.
yang mana yaitu dream kamera gue untuk saat ini ya. Sebelumnya dream kamera gue ini adalah Canon EOS M50, cuman ya karena manusia tetap terus pengen bermimpi, ya kebetulan gue pengen pindah ke Sony, cuman ya nanti tunggu rezeki ada aja. So gue rasa cukup dulu video gue kali ini. Kalau menurut gue kalian mau apa enggak untuk ngebeli Sony Alpha 6600, saran gue kalau budgetnya kalian untuk hobbyist kayak gue atau memang belum untuk professional user banget, mendingan jangan, karena ini budgetnya agak over budget banget. Kalau kalian mau yang rasanya hampir mirip-mirip sama si Sony Alpha 6600, kalian bisa beli Sony Alpha 6400 yang itu harganya mungkin sekitar 13 juta. Atau kalau sekedar kalian pengen kayak foto keluarga atau ya cuman pengen punya kamera aja gitu dan bikin vlog atau YouTube, bisa beli yang di bawahnya lagi serinya itu Sony Alpha 6100. Keduanya itu sama-sama punya autofocus yang ajib punya. Jadi kalau kalian single shooter kayak gue gini ya gampang lah, nggak perlu manual autofocus atau khawatir fokusnya nggak ke kalian. Jadi nggak, kalau kalian mau beli kamera Alpha 6600 untuk professional user dan kalau memang bisa menghasilkan duit ya belilah 6400 ya. Kalau masih ada dana sedikit untuk kayak mau agak-agak ke arah pro, bisa beli itu. Tapi kalau untuk yang hobbyist, kalian bisa di Alpha 6100. Oke, gue rasa videonya sekian dulu. Thank you so much for watching and remember, always safety and have fun. See you in the next video. Bye.